Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ati Evan Rizky dari Prodi PGSD A3 semester 4 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur ciri-ciri model pembelajaran pada mata kuliah model-model pembelajaran di SD. Unsur-unsur model pembelajaran. Yang pertama yaitu sintaks. Sintaks yakni suatu urutan pembelajaran yang bisa disebut fase. Sintaks juga merupakan langkah-langkah operasional pembelajaran yang menjelaskan pelaksanaannya secara nyata. Di dalamnya dimuat tahapan, perbuatan atau kegiatan dosen atau guru dan peserta didik. Secara implisit, di balik tahapan tersebut terdapat karakteristik lainnya dari sebuah model dan rasional yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lainnya. Jadi, sintaks masing-masing model pembelajaran memiliki karakteristik yang masing-masing. Yang kedua yaitu the social system. Sistem sosial atau the social system ini yaitu peran siswa dan guru serta norma yang diberlakukan dalam pembelajaran, dan langkah-langkah ini ditunjukkan antara lain yaitu peran, aktivitas, dan hubungan dosen atau guru dengan peserta didik di sekitar lingkungan belajarnya. Dalam hal ini, peran dosen dan guru bisa bervariasi pada satu model dengan model lainnya. Pada suatu model, guru berperan sebagai fasilitator, namun pada model yang lainnya, guru berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai pengarah, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu principle of reaction. Prinsipal reaksi yang menunjukkan bagaimana dosen atau guru memperlakukan peserta didik dan bagaimana pula ia memandang dan merespon terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didiknya. Yang keempat yaitu support system. Support system atau sistem pendukung yakni kondisi atau syarat yang diberlakukan untuk terlaksananya suatu model. Seperti setting kelas dan sistem instruksional, support system adalah sistem pendukung yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang digunakan untuk mendukung keberhasilan menggunakan model tersebut. Yang kelima yaitu instructional and nurturing effect. Dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang diperoleh secara langsung dengan cara mengarahkan para pelajar pada tujuan yang diharapkan. Sedangkan dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan pada proses belajar mengajar sebagai terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para pelajar tanpa arahan langsung dari guru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Dillon, dan berdasarkan teori dari John Dewey, model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua yaitu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pembelajaran mengarang. Dan yang keempat yaitu memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaan, yaitu urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut yaitu memiliki dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, dan dampak pengiring yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang
Yang keenam yaitu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.